Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu. Bisa juga cocok untuk asmara kamu dari tanggal 30 Maret hingga tanggal 5 April 2026. Sebelumnya saya mohon maaf buat teman-teman Virgo dimanapun kalian berada ya. Terkhusus buat kalian yang menantikan bacaan-bacaan Lexi. Hampir 1 tahun nih memang saya vakumnya. Ini vakum yang terpanjang dibandingkan tahun-tahun sebelum-sebelumnya ya. Memang tahun sebelumnya saya sering juga seperti ini on off, tapi ya saya berharap ya di tahun ini semuanya memang udah benar-benar kelar untuk urusan internal saya. Saya memang benar-benar harus menuntaskannya ya, supaya kedepannya untuk segala aktivitas pembacaan tarot seperti ini tidak terganggu lagi. Dan terima kasih buat teman-teman Virgo yang senantiasa hadir di channel Lexi. Semoga bacaan-bacaan Lexi kedepannya semakin bermanfaat dan semakin konsisten untuk teman-teman Virgo dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi keberlimpahan rezeki ya, dan juga kebahagiaan. Amin. Seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu ambillah yang cocok, abaikan bila tidak. Bisa juga vice versa, bisa juga sama sekali nggak cocok dengan kamu. Malah bisa jadi energi yang saya bacakan ini adalah milik orang terdekat kamu. Bisa pasangan, atasan, ataupun teman, keluarga. Tergantung dengan siapa kamu dealing. Oke, Virgo. Ada King of Cups, The Emperor. Wow, ini bagus ya. King of Cups, ada perasaan tenang, damai, walaupun situasi di sekitar kamu, berita yang berseliweran tentang peperangan, adanya pertikaian, konflik, kerusuhan, atau berbagai peristiwa yang kamu saksikan di sekitar kamu. Tapi saya lihat kamu bisa dalam keadaan tenang, terkendali, terkontrol. Dan ada energi The Emperor. Ini karena saya ngelihat sepertinya kamu secara finansial kamu stabil, pekerjaan juga stabil, jadi emosinya bisa dikontrol. Oke, ada Seven of Swords. Ya, ini sosok yang sangat cerdik ya. Dia akan mencari cara bagaimana dia menyelamatkan diri dia dari situasi sulit, dari masalah. Kalau ada masalah dia akan mencari cara instan, cara efektif, atau cara efisien. Beberapa di antara kamu juga mungkin sekarang lagi mencari taktik, strategi bagaimana supaya kamu memperoleh peruntungan yang lebih lagi, peluang-peluang, atau bisa jadi ini adalah cara kamu untuk mendapatkan hati seseorang ya. Ya, ada teknik-teknik atau strategi yang kamu pelajari atau kamu mungkin sudah menguasai itu dan ini sedang kamu aplikasikan untuk mewujudkan keinginan kamu. Ada Ten of Swords. Ada kehilangan. Ini seperti ending. Karena ini di bagian pas ya. Ending, kalau ada ending pasti ada new beginning ya. Ada sesuatu yang berakhir atau bisa jadi kamu kehilangan sesuatu hal, mungkin kamu melepaskan energi yang gak baik menurut kamu lagi. Ya, segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelepasan, kehilangan, kerugian, menuju ke tahap yang baru. Ada The Fool, iya. Kamu sepertinya siap untuk menghadapi tantangan baru, era baru, komitmen yang baru, atau mungkin suasana hati dan pikiran yang baru, semangat yang baru. Saya ngelihatnya seperti ada semangat yang baru ya. Bisa jadi kamu sedang ini ya, baru putus dari seseorang dan kamu ya let's see, lihat ke depannya, jalanin aja, peluang itu terbuka lebar ya kan. Nah, untuk The Fool ini adalah dia sosok yang innocence, dia nggak tahu apa yang akan dia dapatkan di depan, tapi peluang itu pasti banyak, besar, akan ketemu banyak orang baru, ketemu dengan akan ketemu dengan peluang-peluang ya bagi kamu yang baru saja tamat atau baru kehilangan pekerjaan. Banyak di sini peluang, banyak kesempatan kamu untuk berkarir, tinggal memilih. Ada Three of Wands ya, sedang menantikan sesuatu hal di sini, bisa jadi seseorang ataupun panggilan interview, ataupun kamu sedang menunggu waktu yang tepat untuk traveling, melakukan perjalanan. Ada Justice. Ya, beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan surat menyurat, urusan-urusan legal, ya, dokumen perjalanan, visa, banyak nih, bisa jadi dokumen pernikahan, dokumen-dokumen tanah, rumah. Kamu sedang menantikan itu mungkin ya, menantikan momen dimana kamu ingin
segera menuntaskan urusan-urusan yang berhubungan dengan legalitas ini. Ada Three of Pentacles, ada kerjasama, dan sepertinya kerjasama ini baik, kelihatan kerjasama yang baik antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Secara profesional, ada Page of Swords, juga ada Page of Cups. Saya lihat ada stalking, bisa jadi kamu yang stalking seseorang. Ada Page of Cups, ada informasi, berita, ada kabar yang kamu dapatkan. Saya belum tahu ini kabar yang gimana ya, kabar yang akan membuat hati kamu bahagia atau deg-degan atau malah tertantang. Tapi overall dari sini saya lihat ya, untuk King of Cups ya, kalaupun misalnya ada nanti berita yang seperti mengguncang, membuat kamu emosional atau khawatir atau deg-degan, di sini saya lihat dengan adanya King of Cups ini kamu akan bawaannya tenang. Ada energi mature, energi yang dewasa di sini. Ya, beberapa di antara kamu mungkin ada yang melanjutkan sekolah, kuliah, ada juga yang ingin menggali potensi, skill, ataupun ya melanjutkan sekolah ya, seperti yang saya katakan tadi. Ada The Tower, wow, barusan saya yang katakan ini. Sesuatu yang mengejutkan, surprise. The Tower. Saya ngelihat kamu di sini sudah ada persiapannya. Kalaupun misalnya ada kebutuhan mendadak, ada masalah yang mendadak, dan semuanya itu membutuhkan uang, saya ngerasa di sini kamu udah stabil, mapan, dan kamu sudah mempersiapkan mental untuk menghadapi berbagai macam kekacauan. Ibarat seperti itu ya. The Tower ini adalah simbol ibarat warning before something happens. Jadi ada peringatan atau harus ada precaution, persiapan yang dipersiapkan oleh pribadi masing-masing sebelum sesuatu hal terjadi gitu. Nah, itu simbol The Tower. Ada Queen of Wands, sorry. Ya, saya ngelihat di sini kamu sosok yang percaya diri. Percaya diri dengan talenta, skill, dengan apa yang kamu miliki. Saya ngelihat beberapa di antara kamu sangat percaya diri, sangat stabil banget emosinya ini karena kamu orangnya disiplin di dalam bekerja, disiplin di dalam mempertanggungjawabkan apa yang menjadi bagian dari tanggung jawab kamu, disiplin di dalam menabung, dan ini yang menjamin kestabilan emosi kamu dalam jangka panjang yang ya dalam waktu jangka panjang yang panjang. Apa sih ini? Saya ini loh, asik digangguin sama ini. Penglihatan saya digangguin sama insect. What the heck? Oke. Saya klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Ternyata ada ini loh, semut yang ini merayap di wajah saya. Oke, untuk King of Cups dan juga The Emperor ada The Sun. Wow, bagus banget ini. Ada soul connection, ada pencerahan, ada keberhasilan, pencapaian. Kalau kita udah mencapai titik pencapaian, ada titik pencapaian yang udah kita peroleh, itu akan membuat kita semakin bersemangat, ya kan? Kalau baru saja kita misalnya bisa menyelesaikan cicilan mobil atau cicilan rumah, atau baru saja kita menabung, melihat tabungan kita ternyata udah sekian banyak, itu membuat perasaan kita kayak I get the achievement, aku memperoleh pencapaian yang seperti ini yang gak aku duga-duga aku bisa, dan ada perasaan puas. Itu membuat kita semakin semangat ya kan. Oke, untuk Seven of Swords-nya ada Three of Cups. Mungkin bakalan ada beberapa di antara kamu dealing dengan komunitas, organisasi, atau mungkin ada teman nanti yang ngajakin kamu untuk keluar hangout, diundang ke suatu acara pesta. Tapi saya ngelihat di sini kamu berusaha menjaga sikap, perkataan. Ya, saya ngelihat kamu di sini kayak lebih fokus terhadap diri sendiri nih. Take control. Kamu kayak mengambil kendali atas hati, atas ini ya, perkataan, sikap kamu, dan kamu nggak ingin energi eksternal mengganggu energi internalnya kamu. Saya ngelihat seperti ada
pemikiran yang dewasa jika aku menyerap semua energi eksternal dan itu mengganggu energi internalku, aku nanti jadi nggak bisa fokus lagi terhadap tujuan utamaku. Saya ngelihat di sini seperti kamu punya tujuan utama dan belum tercapai, masih ditunggu, ini masih dalam proses, tapi semuanya fondasinya udah bagus. Tinggal menunggu waktu ya, tinggal accomplish dia. Oke, ada Five of Pentacles. Ya, sebelum-sebelumnya kamu ngerasa kayak, bisa nggak aku ya? Mampu nggak aku mencapai titik maksimal itu? Mencapai puncaknya itu, bisa nggak aku ya? Awalnya kamu meragukan diri kamu sendiri. Tapi ada di satu sisi yang muncul ya, perasaan semangat, sih. Ya udah, lihat aja, lakukan apa yang bisa dilakukan. The Chariot ini pantang mundur. Aku nggak akan mundur kalau aku nggak mendapatkan apa yang aku inginkan. Wow, amazing. Untuk Three of Wands-nya, Three of Wands dan Nine of Pentacles, yes. Sembari menunggu waktu yang tepat, menunggu waktunya, kamu juga di sini tidak lupa untuk self healing, self love. Ya, ada juga self love di sini. Untuk kamu-kamu yang sedikit lupa dengan nge-treat diri sendiri, ya kudu harus perhatikan diri sendiri lah, sembari menunggu waktu yang tepat tadi ya, untuk mendapatkan sesuatu yang kamu impikan. Bisa jadi pekerjaan, seseorang, ataupun bisnis, income-nya harus sekian, misalnya ada titik final yang ingin kamu gapai seperti yang saya katakan di awal. Tapi dalam proses menunggu, dan di dalam proses menunggu ini energinya saya lihat bagus. Kamu juga nggak lupa untuk nge-treat diri kamu, self love. Oke, ada Justice. Untuk Justice ada King of Pentacles. Yes, very good. King of Pentacles ini secure banget dalam hal finansial, keuangan maupun pekerjaan. Beberapa di antara kamu ada yang berurusan dengan usaha bisnis nih. Sepertinya berkas-berkas, surat menyurat, mungkin ini ya, surat izin buka usaha tertentu. Ya kan, usaha-usaha tertentu kan ada yang harus ada izinnya ya, kalau misalnya buka les. Tapi untuk segala urusan-urusan yang berhubungan dengan uang, saya ngerasa kamu bisa nih. Oke, King of Swords. Ada Three of Pentacles ya. Entah kenapa muncul lagi di sini keraguan. Ya, kalau memang kita terlalu menganalisis, ya memang seperti itu. Kadang-kala ya, kalau kita analisis kesana kesini, kita duduk terdiam. Makin dianalisis, semakin ragu. Tapi ada Three of Pentacles. Kenapa harus ragu? Saya ngelihat orang-orang di sekitar kamu juga supportive nih, Virgo. Oke, ada The Tower. Ada Page of Swords dan The Tower. Kayaknya kamu yang stalkingin seseorang nih. Terus waktu kamu stalkingin seseorang, kamu ngelihat dia, itu membuat kamu shock, surprised, terkejut. Saya juga nggak tahu kenapa kamu surprised, terkejut. Bisa jadi seseorang yang kamu perhatikan ini berubah drastis. Dia berbeda dari sebelumnya, kamu nggak nyangka dia seperti itu. Atau ini bisa juga ya, kenyataan. Kamu mungkin berpikir bahwa situasi di lapangan bakalan seperti ini, seperti A gitu ya, seperti A, B, C. Ternyata setelah kamu observasi langsung ke lapangan, berbeda jauh. Ini membuat kamu terkejut atau shock. Intinya ada sesuatu yang bakalan membuat kamu shock, terkejut, kayak beda dengan kenyataan gitu. Nggak sesuai dengan yang kamu pikirkan sebelumnya. Oke, untuk Page of Cups ya, ada The Hangman. Oke, beberapa di antara kamu ada yang ini ya, bakal memperoleh tawaran, tapi entah kenapa ada penundaan di sini. Sepertinya kamu menunggu waktu yang tepat. Iya, untuk segala sesuatu yang berurusan dengan urusan-urusan legal juga di sini. Bukan berarti kamu nggak bisa, cuma nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa ini ada penundaan. Tunggu dulu, belum waktunya, belum yakin. Kita harus lihat situasi dulu gitu ya. Karena setelah saya observasi di lapangan,
tidak sesuai dengan berita yang saya dengar-dengar. Semacam itu tuh di sini. Oke, Knight of Wands untuk the bottom of the deck-nya. Ada juga Queen of Wands. Semangat itu ada, ambisi itu ada, energi kreativitas itu ada. Modal, rasa percaya diri juga ada. Cuman di sini hanya ingin menunggu waktu yang tepat. Modal ada dari segi finansial. Kreativitas ada, semangat ada, passion itu ada. Tapi di sini ditunggu. Bisa jadi ya kamu harus menunggu karena ada pihak lain tertentu yang membuat suatu keputusan, makanya kamu harus menunggu. Ya, bisa jadi seperti itulah ya. Ya, overall ini bagus ini semua energinya ya. Matang, energinya matang, dewasa, stabil. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat and goodbye.